Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah keamanan data dan blockchain dengan judul tugasnya adalah SSH Tunneling versus L2TP VPN. Boleh dilanjut? Oke, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama, kenalkan nama saya Mat Iqbal dengan NIM 10.123.00187. Boleh selanjutnya untuk perkenalan. Selanjutnya ada saya Taufikur Rahman, Z Pasal dengan NIM 101012330285. Saya Tasa Nabila dengan NIM 101012330226. Saya Aura Sagi Sukmaning Tias dengan NIM 101112330145. Oke, boleh dilanjut. Oke, jadi di sini yang pertama ada tujuan dulu. Oh, sorry, latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya adalah seiring meningkatnya penggunaan internet, itu pertukaran data antar pengguna itu juga makin berisiko, di mana pertukaran data itu rentan terhadap penyadapan, lalu data yang tidak terenkripsi itu mudah dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta dibutuhkan pengamanan jaringan yang paling umum digunakan itu adalah SSH tunneling dan juga L2TP VPN. Boleh dilanjut? Oke, nah di sini ada permasalahannya di mana yang kami bahas di sini adalah bagaimana cara kerja SSH tunneling dan juga L2TP VPN, lalu apa perbedaannya dari segi tingkat keamanan keduanya, dan juga analisis paket data yang dikirimkan menggunakan Wireshark. Boleh dilanjut? Nah, di sini adalah tujuannya, yaitu adalah memahami mekanisme SSH tunneling dan L2TP VPN, serta menganalisis keamanan lalu lintas data, membandingkan SSH tunneling dan L2TP VPN, dan mengamati paket data menggunakan Wireshark. Oke, boleh dilanjut. Kemudian yang pertama itu ada SSH tunneling. Nah, di sini itu menggunakan protokol Secure Shell atau SSH dengan tujuan yaitu membuat jalur komunikasi terenkripsi, umumnya itu di port 22 atau TCP. Nah, konfigurasinya itu sederhana dan sehingga itu cocok untuk akses jarak jauh yang aman. Digunakannya itu untuk praktek ini dengan kliennya IP-nya itu 192.168.1.3, servernya 192.168.1.17, toolsnya kita menggunakan OpenSSH dan Wireshark, koneksinya di TCP port 22 dan tujuannya itu untuk secure remote communication. Boleh next. Nah, diagram aliran paketnya itu dari klien, kemudian ke TCP 22, ke SSH server, kemudian ke secure SSH tunnel, lalu terakhir ke destination server. Yang pertama itu kliennya itu membuka koneksi TCP, boleh sebelumnya. Yang kedua tuh SSH handshake-nya itu ada key change dan authentication. Nah, itu terbentuknya secure tunnel, kemudian data transkripsinya itu dikirim. Boleh next. Nah, seperti yang ada di gambar ya, terlihat klien IP-nya, server IP yang digunakannya, terus portnya juga, statusnya itu encrypted packet, dan payloadnya itu tidak bisa dibaca, sehingga itu berarti datanya itu terenkripsi. Next. Nah, kemudian ada L2TP VPN, yaitu layer 2 tunneling protocol. Dia tidak memiliki enkripsi bawaan, terus biasanya dikombinasikan dengan IPsec. Dia tuh berjalan di UDP port 1701 dan dia tuh keamanannya lebih tinggi. Boleh dilanjut? Lalu untuk L2TP VPN, yang pertama dari diagram aliran paket. Itu awal dari klien, habis itu ke IK atau ISAR MP, lanjut ke VPN server, habis itu ke L2TP tunnel, terus ke ESP encrypted data, lalu ke internal server. Lalu ada negosiasi ke dilanjut dua IPsec SA terbentuk, lalu L2TP membangun tunnel atau data dikirim via ESP terenskripsi.
Lalu untuk di slide ini menunjukkan bahwa mekanisme L2TP atau layer 2 tunneling protokol yang berjalan di atas IPsec untuk keamanan. Terus IPsec pada L2TP menyediakan enkripsi dan autentikasi, lalu integritas data, lalu membuat L2TP VPN lebih aman, banyak digunakan pada jaringan perusahaan. Lalu untuk WhatsApp, aplikasi untuk menangkap dan menganalisis paket data, lalu digunakan untuk melihat protokol jaringan, mengamati enkripsi data, dan membantu membuktikan keamanan SSH dan L2TP VPN. Berikutnya yaitu environment jaringan, di mana klien memiliki dua interface jaringan, yaitu sebagai Wi-Fi dan juga sebagai VPN, yang menandakan VPN aktif. Selanjutnya, yaitu hasil pengujian pada hasil capture Wireshark menunjukkan bahwa SSH tunneling dan L2TP VPN sama-sama mengenkripsi data, namun L2TP lebih aman karena menggunakan IPsec. Selanjutnya yaitu identifikasi protokol. Pada SSH tunneling menggunakan protokol SSH pada port 22 untuk mengenkripsi data. L2TP VPN menggunakan protokol L2TP yang dikomunikasikan dengan IPsec melalui ASIKMP dan ISP untuk membentuk tunnel transkripsi. Jadi kesimpulan pada tugas besar kami yaitu SSH tunneling lebih sederhana, sedangkan L2TP VPN memiliki tingkat keamanan lebih tinggi. Sekian presentasi tugas besar kami mengenai SSH dan juga L2TP VPN. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.